Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengerjakan tugas kelas praktikum jaringan komputer bersama saya Rehan Suliwa dan bersama teman saya Muhammad Fardiansah. Saya akan menjelaskan poin pertama yaitu tentang jaringan komputer dasar, topologi, IP address, dan sebagainya. Yang pertama adalah jaringan komputer dasar. Jaringan komputer adalah sistem yang terdiri dari dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain dan digunakan untuk berbagai sumber data. Jaringan komputer memungkinkan komputer untuk saling menukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Perangkat jaringan ini menggunakan sistem aturan yang disebut sebagai protokol komunikasi untuk mentransmisikan informasi melalui teknologi fisik atau kabel. Cara kerjanya adalah dalam jaringan komputer yang sedang bekerja, simpul akan mengikuti serangkaian aturan atau protokol yang menentukan cara mengirim dan menerima data elektronik melalui tautan tersebut. Arsitektur jaringan komputer menentukan desain dari komponen fisik dan logis ini. Arsitektur jaringan komputer menyediakan spesifikasi untuk komputer, komponen fisik jaringan, organisasi, fungsional, protokol, dan prosedur. Jenis-jenisnya adalah jenis-jenis jaringan komputer seperti LAN, WAN, PAN, CAN, dan VPN. Setiap jenis jaringan komputer memiliki fungsi yang berbeda berdasarkan wilayah, alat penghubung, dan sebagainya lagi. Manfaatnya adalah antara lain memungkinkan berbagi sumber daya seperti printer dan file, meningkatkan efisiensi kerja, memudahkan komunikasi, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah topologi. Topologi adalah susunan geometri beberapa komputer terminal dan sistem kabelnya pada suatu jaringan komputer. Penentuan topologi jaringan akan berpengaruh pada satu, tipe peralatan jaringan, yang kedua, kemampuan peralatan, yang ketiga, pertumbuhan jaringan, yang keempat, penanganan manajemen jaringan. Bentuk topologi dapat dilihat secara fisik, yaitu dengan melihat bentuk pengkabelannya yang digunakan maupun secara logika, yaitu dapat melihat bagaimana aliran data melalui topologi jaringan tersebut. Ada 3 macam jaringan topologi. Yang pertama adalah topologi bus. Topologi bus adalah salah satu jenis jaringan komputer di mana setiap komputer dan perangkat lain dihubungkan ke satu kabel utama atau yang disebut sebagai tulang punggung. Yang kedua adalah topologi star. Topologi star adalah jenis topologi jaringan komputer di mana setiap perangkat dihubungkan ke suatu perangkat penghubung sentral seperti hub atau switch. Yang ketiga adalah topologi ring. Topologi ring atau topologi cincin adalah salah satu jenis topologi jaringan komputer yang berbentuk meningkat seperti cincin. Yang berikutnya adalah IP address. IP address merupakan alamat dari sebuah komputer yang dibentuk oleh sekumpulan bilangan biner sepanjang 32 bit yang dibagi atas 4 bagian. Setiap bagian panjang terdiri dari 8 buah bit. IP address merupakan sebuah identitas dari host pada jaringan komputer. IP address yang digunakan untuk keperluan LAN atau internet disebut sebagai IP address lokal. Sedangkan IP address yang digunakan untuk keperluan internet disebut IP address publik. Ruang lingkup dari pengalaman IP V4 mencakup semua kemungkinan kombinasi angka untuk 32 bit alamat IP V4. Secara harfiah 232 nilai yang berbeda ada dengan nomor 32 bit. Ini adalah kelas-kelas dari IP address. Ini adalah netmask. Selain IP address, terdapat pula netmask yang merupakan jenis IP address khusus. Setiap kelas-kelas IP memiliki nilai netmask yang berbeda. IP kelas A dengan netmask 255.0.0.0,
sedangkan kelas B 255.255.0.0 dan kelas C 255.255.255.0. Rumus mencari network adalah 2. Untuk pas adalah 2H min 2. Selanjutnya yang terakhir ada subnetting. Subnetting adalah metode atau hampir membuat ID dengan cara mengorbankan bit host. Karena IP4 pengalamatan sangat terbatas dengan makin banyaknya user jaringan, maka dibuat metode 12 ampere 12 1212. Kegunaan subnetting untuk menentukan batas network ID dalam subnet. Kedua, memperbanyak jumlah network taulan. Yang ketiga, mengurangi jumlah host dalam satu network. Tujuan lain dari subnetting yang tidak kalah penting adalah untuk mengurangi tinggi kongensi atau gangguan lalu lintas data dalam suatu network. 1. Efisiensi penggunaan IP address. 2. Pendelegasian kekuasaan pengaturan. 3. Mempermudah manajemen jaringan. 4. Mengatasi masalah perbedaan hardware dan topologi jaringan fisik. Sekian untuk materi yang pertama. Terima kasih. Ya, sekarang kita ke materi selanjutnya ya. Materi tentang praktik cabling, yaitu tentang kabel UTP tipe crossover dan thread. Oke, yang pertama kita buat kabel UTP tipe crossovernya. Jadi di sini kita membutuhkan kabel UTP, terus ada RJ45 banyak 2 buah ya, dan ada data tracing. Oke, pertama kita buat rangkai urutan kabelnya terlebih dahulu untuk crossover ya. Udah saya rapikan ya untuk kabelnya. Bentar. Di sini untuk yang cross kita urutannya yaitu hijau putih, hijau, terus ada oranye putih, biru, terus ada biru putih, oranye, coklat putih, dan coklat. Oke. Ya, di sini kita rapikan lagi ya untuk nanti dimasukkan ke RJ-nya.
udah masuk semua. Sekarang kita printing. Ini udah masuk semua ya. Sekarang kita untuk yang satunya lagi, karena tadi kita gunakan yang crossnya, sekarang kita bikin strike-nya untuk ujungnya lagi. Nah, sekarang kita sudah buat yang untuk strike-nya, jadi berlawanan kabelnya selang-seling dengan yang ujung yang ini. Jadi di sini urutan warnanya adalah oranye putih, oranye, hijau putih, hijau, biru putih, hijau, coklat putih, dan coklat. Sekarang kita rapikan untuk semua ujungnya. Setelah semuanya udah masuk, kita crimping. Oke, di sini udah masuk semuanya crimpingannya. Oke, semua sekarang kita coba tes dengan menggunakan lantai cat. Sekarang kita coba ya. Oke, untuk kabelnya urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cek lagi 3, 6, 1, 4, 5, 2, 7, 8. Ya, untuk rangkaian kabel UTP tipe strike udah berhasil kita buat. Selanjutnya ke kabel UTP tipe strike, karena yang cross sudah berhasil, kita lanjut yang ke strike. Oke, setelah kita tadi membuat kabel UTP tipe crossover, sekarang kita akan membuat yang tipe strike-nya. Pertama kita kupas dulu kabel UTP-nya. Kemudian kita urutkan sesuai standar.
udah kita urutkan sesuai dengan standarnya. Bisa terlihat jelas tidak ya? Di sini untuk urutan kabel strike yaitu adalah oranye putih, oranye, hijau putih, biru, biru putih, hijau, terus ada coklat putih dan coklat. Sekarang kita sambung ke RJ45 ya, kan? Ya, diingetin lagi kalau misalnya sebelum kita masukin ke RJ45 kita rapikan dulu kabelnya. Baru kita pasang. Nah, setelah sudah terpasang dan rapat, sekarang kita crimping. Ya, ini sudah terkrimping ya semuanya. Selanjutnya kita buat yang satunya lagi. Sini sama ya, urutannya sama, strike juga. Ini sama seperti yang tadi, yaitu sebentar. Nah, sama seperti yang tadi, yaitu oranye putih, oranye, hijau putih, biru, biru putih, hijau, coklat putih dan coklat. Nah, habis itu kita rapikan dulu. Setelah dirapikan, kita ratakan semua ujung-ujungnya. Kemudian kita pasang dengan RJ45. Setelah terpasang semua, kita crimping ya. Oke, ini udah selesai dalam tahap percobaan pemasangan RJ45. Sekarang kita coba ke tes di LAN testernya ya. Nah, ini dia LAN testernya. Sekarang kita coba RJ45 ini kabel UTP nya ke LAN tester. Sekarang kita coba. Untuk strike urutannya tuh sesuai, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Baik, untuk praktek untuk kabel UTP crossover dan strike sudah selesai. Terima kasih.
di sini saya akan menjelaskan tentang mikrotiknya ya. Di sini kita mulai dari muka Winbox, terus kita konekin ke ini ya, MAC address-nya. Nah, setelah udah berhasil login, kita ke menu interface. Dari menu interface, kita hidupkan dulu WLAN-nya. Setelah itu kita ke menu wireless, kita masuk ke security profile. Dari security profile kita tambahkan. Nah, ini kita beri nama Raihan. Nah, di modenya ini kita ganti jadi dynamic case. Terus di sini kita centangin aja semuanya. Setelah itu kita masukkan password dari WiFi yang kita gunakan ini. Tuh. Terus sini juga sama. Setelah itu kita apply. Oke. Setelah itu kita ke menu interface lagi, WiFi interface. Sini kita scan. Nah, di sini kita pilih jaringan WiFi yang kita gunakan. Ini kita menggunakan Redmi Note 10 Pro, maka di sini pun juga sama, Redmi Note 10 Pro. Kita konekkan, lalu security profile-nya kita ganti dengan nama yang kita pakai tadi, yaitu Raihan. Setelah itu oke. Nah, di sini sudah R ya, sudah terkonek. Kita lanjut ke DHCP, salah. Kita ke DHCP client. Kita tambahkan, kita di sini menggunakan WLAN 1. Kita apply dan oke. Nah, di sini status sudah bound, maka IP address pun juga sudah sama. Nah, di sini untuk akses internetnya sudah ada, IP untuk akses internet, maka kita tambahkan IP untuk akses lokal. Ini kita menggunakan header 2. Apply. Oke. Setelah itu kita masuk ke menu DNS. Di sini kita pakai IP Google ya, 8.8.8.8. Nah, untuk yang bawahnya 8.8.4.4. Oke. Oh ya, maaf, ini kelebihan titiknya. Play. Oke. Setelah dari DNS, kita ke DHCP client, terus DHCP setup. Sini kita menggunakan WLAN 1 untuk akses internetnya. Oke, kita di next saja sampai semuanya successfully. Setelah semuanya udah, kita ke firewall. Kita tambahkan NAT-nya. Ini sudah benar, SCR NAT. Terus kita ke menu action. Actionnya kita ganti masquerade. Nah, di general out interface-nya kita ganti menjadi WLAN 1. Setelah itu kita apply. Oke. Maka ini sudah bisa kita tes ping ke Google ya. Kita coba ping dan kita masukkan IP Google yaitu 8.8.8.8. Kita oke. Maka sudah bisa terkonek. Oke. Ini untuk bisa terkonek ke internetnya, maka kita lanjut ke tahap selanjutnya. Baik, sekarang kita ke materi selanjutnya tentang konektivitas ke hotspot. Jadi pertama kita ke IP, terus kita ke menu hotspot, lalu kita di server, kita ke hotspot setup. Sini kita menggunakan WLAN 1. Oke, kita next. Nah, untuk di sini karena WiFi kita tidak mempunyai sertifikat, maka kita nonkan saja.
Oke, next. Nah, untuk DNS name-nya kita gunakan nama hotspot.education.co.id ya. Oke, next. Di sini kita usernya sebagai admin. Next. Oke, successfully. Lalu kita ke menu server profile untuk kita aktifkan MAC-nya. Di cookies-nya kita hilangkan. Oke, apply. Oke. Sekarang kita coba masuk ke web. Kita masukkan hotspot education. Nah, di sini sudah berhasil ya untuk masuk ke Mikrotik. Kita di sini karena tadi kita menggunakan admin, kita gunakan admin. Kita konekkan. Dan hotspot untuk Mikrotiknya sudah berhasil kita masukkan. Nah, di sini coba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizwan. Masuk ke YouTube. Nah, di sini bisa ya kita masuk ke YouTube dan bisa kita Nantikan 77 Shopee Live Bombastic Sale Midnight Sale 7 Juli dari jam 2. Segini saja untuk settingan hotspot. Kita next ke materi selanjutnya. Oke, selanjutnya kita mulai ke materi bridge. Jadi yang pertama kita tambahkan dulu bridge di sini. Kita menggunakan nama bridge 1 ya. Apply. Oke. Lalu portnya kita tambahkan. Di sini portnya kita tambahkan semuanya ya, dari Ether 1 sampai Ether 4. Jadi yang pertama kita gunakan interface Ether 1 dulu. Kita apply. Oke. Yang kedua untuk Ether 2 nya apply. Oke. Berikutnya Ether 3. Oke. Dan terakhir Ether 4. Oke. Di menu interface kita di sini terkonek dengan Ether 2. Nah, kita tes speak. Oke, di sini Ether 2 ya yang terkonek. Sekarang kita ubah ke Ether 3. Oke, biar tidak memakan waktu banyak, kita silangkan dulu. Kita masuk lagi ke Winbox. Ini tadi kita sudah atur ke Ether 3. Nah, interface sudah terubah jadi Ether 3. Sekarang kita coba ping ke Google lagi. Maka jaringan sudah terkoneksi. Nah, terakhir kita ubah lagi ke Ether 4 ya. Sini kita cabut lagi UTP-nya. Kita pindahkan ke Ether 4. Sama ini kita silang aja biar cepat. Kita masuk lagi ke Winbox. Kita konekin. Nah, di sini sudah terganti lagi ya jadi Ether 4. Dan kita tes ping lagi. Maka jaringan sudah terkonek ke Ether 4. Oke, demikian untuk materi tentang bridge. Selanjutnya kita ke materi berikutnya. Ya, kita akan lanjutkan ke materi berikutnya yaitu routing static. Kita di sini menggunakan dua mikrotik, ini dan ini. Di sini kita menggunakan Ether 2 sebagai antar router atau lokal dari sini. Ya, dan ini Ether 3 untuk ke masing-masing laptop. Ini kita bisa lihat ini masuk ke laptop yang ini dan mikrotik satu lagi masuk ke laptop yang ini. Ya, kita akan mulai stepnya. Yang pertama kita buka IP, kita addresses, kita akan buat IP internetnya yaitu 192.168.200.1/24. Ethernya karena ini internet kita menggunakan Ether 3.
kita apply, kita oke. Berikutnya kita akan membuat IP lokal, yaitu 10.10.10.2/24. Karena lokal di sini kita menggunakan Ether 2, kita apply, kita oke. Selanjutnya kita masuk ke IP, habis itu kita ke root. Di sini kita akan tambahkan IP dari laptop sebelahnya, itu 192.168.100.0. Di sini kita menggunakan 0 agar bisa diakses oleh siapa saja. /24. Di sini gateway-nya kita menggunakan IP lokal sebelah juga, 10.10.10.1. Kita apply. Di sini muncul reachable Ether 2, berarti terhubung antara MikroTik 1 dan MikroTik 2. Terus kita oke. Selanjutnya kita akan membuat yang di laptop satu lagi. Oke, seperti yang diproses oleh router 1, kita masukkan lagi IP address untuk yang di router 2 nya. Itu pertama kita masukkan IP lokal untuk IP internetnya, itu 192.168.101 ya, 101. IP internet kita menggunakan Ether 3. Oke. Setelah itu kita tambahkan lagi untuk yang IP lokalnya, yaitu 10.10.10.1/24. Di sini untuk yang lokal kita menggunakan Ether 2. Oke. Lalu kita ke menu IP lagi untuk root. Sini kita tambahkan. Di sini kita menggunakan IP address MikroTik yang pertama. Jadi kita menggunakan 192.168.200.0. Kita menggunakan 0 karena untuk bisa diakses oleh siapa saja. /nya 24. Lalu kemudian gateway-nya 10.10.10.2. Baik, sekarang kita apply dan terhubung oleh reachable Ether 2. Kita apply. Oke, di sini kita coba tes ping ya, memanggil untuk ke router satunya. Kita coba ping. Kita masukkan IP internetnya terlebih dahulu, 192.168.201. Oke, di sini sudah terhubung dengan baik. Kita coba masukkan lagi yang lokalnya, yaitu kita coba ping 10.10.10.2. Oke, di sini juga sama, bisa di connect juga ya. Kita coba ya untuk yang di router pertama apakah bisa. Ya, di sini kita akan mencoba untuk tes ping di router yang di sini. Kita ping 192.168.100.1. Nah, di sini juga bisa ya. Selanjutnya kita akan memanggil IP yang lokal, yaitu ping 10.10.10.1. Ya, di sini internet ataupun lokal berjalan dengan baik dan simulasi untuk routing statis selesai. Terima kasih. Ya, baik. Untuk materi pertemuan 10 dan 11, di sini saya akan menjelaskan tentang tunnel atau tunneling ya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan sedikit teori tentang tunnel overview. Ya, baik. Untuk tunnel overview ini saya jelaskan dulu. Untuk tunnel itu yaitu ada sebuah metode penyelubungan paket data di jaringan.
Nah, eh, jadi di sini bisa kita lihat gambarnya. Di sini ada sebuah internet yang terhubung dengan VPN. Nah, tunneling ini jadi menghubungkan VPN router 1 dan router kedua untuk menghubungkan ke secure atau hidden network antar dua mikrotik ya. Jadi di sini mikrotik bisa terhubung dengan VPN dan uh, bisa saling terkoneksi satu sama lain. Nah, jadi VPN itu juga sebuah metode untuk membangun jaringan yang menghubungkan antar node jaringan secara aman. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa aja sih macam-macam tunnel. Nah, di sini ada PPTP atau Point to Point Tunnel Protocol. Nah, jadi PPTP ini yaitu merupakan salah satu tipe VPN yang paling sederhana dalam konfigurasi. Nah, selain itu juga fleksibel. Nah, jadi untuk PPTP ini uh, akan saya jelaskan nanti secara teorinya aja ya, bagaimana untuk bisa kita jalankan operasi PPTP ini. Nah, nanti juga sama yang L2TP itu bagaimana caranya nanti mengkoneksikan untuk L2TP. Nah, L2TP ini atau bisa kita sebut layer 2 tunnel protocol. Nah, layer L2TP ini juga merupakan pengembangan dari PPTP ditambah L2F. Nah, jadi biasanya itu untuk keamanan yang lebih baik, jadi L2TP itu dikombinasikan dengan IPsec secret menjadi L2TP atau IPsec. Nah, contohnya itu untuk operating system Windows itu. Nah, coba kita lanjut dulu ya. Nah, untuk jenisnya lagi, untuk macam-macam tunnel ada lagi yang namanya SSTP atau Secure Socket Tunneling Protocol. Itu untuk membangun VPN dengan metode SSTP itu diperlukan sertifikat SSL yang masing-masing perangkat, kecuali keduanya menggunakan router OS. Nah, untuk yang terakhir ada OpenVPN. Nah, VPN ini biasanya digunakan ketika dibutuhkan keamanan data yang tinggi. Nah, biasanya itu juga secara default OpenVPN menggunakan UDP port 1194 dan dibutuhkan sertifikat pada masing-masing perangkat untuk bisa terkoneksi. Oke, baik. Di sini yang akan saya jelaskan secara teorinya, secara penggambarannya nanti yaitu adalah PPTP dan L2TP. Oke, kita langsung masuk aja ya ke langkah-langkahnya. Ya, baik. Sekarang kita langsung masuk ke bagaimana langkah-langkah untuk pembuatan PPTP. Nah, di sini kita ada gambarnya ya, penggambaran topologi lab jaringan PPTP itu. Jadi di sini ada sebuah router yang menghubungkan kantor cabang dan kantor pusat. Jadi di sini membutuhkan sebuah router yang ditunneling dengan jaringan WAN agar bisa terhubung. Nah, jadi pertama di sini udah bisa kita testing terlebih dahulu untuk pembuatan PPTP itu. Jadi kita testing itu IP-nya ya. Nah, IP-nya itu IP punya yang ini punya
dari cabang itu. Jadi kita ping IP-nya yaitu 172.13.5.20 ya. Nah itu kita ping, apakah bisa? Ternyata di situ request timeout. Nah kalau diuji dari pusat ke cabang itu masih belum bisa, berarti itu tandanya request timeout. Nah, bagaimana cara aktif agar bisa terkoneksi? Jadi langkah pertama itu kita masuk ke menu PPP. Habis itu nanti kita akan ke interface. Kita langsung yang ada di menu yang bawahnya, yaitu PPTP server. Di PPTP server itu kita cukup untuk menceklis enable pada di kolom pilihannya saat kita klik PPTP server. Nah untuk selanjutnya ada default profilnya. Kalau misalkan tadinya hanya default aja, kita ganti jadi default encryption. Nah terus setelah sudah, lalu habis itu kita akan membuat user PPPTP, yaitu ada di secret, di menu secret. Di menu secret itu namanya kita ubah aja ya menjadi, misalkan di sini contohnya kita menamakannya VPN APW ya. Terus passwordnya kita buat terserah kita mau membuatnya apa gitu, misalkan 1-8 ya misalnya. Terus service-nya kita ganti nama jadi PPTP. Jadi di situ ada pilihannya, ada PPTP, ada L2TP, ada PPPoE, ada EOIP. Nah, karena di sini kita akan membuat PPTP, jadi ya kita pilih service-nya yang PPTP. Lalu profilnya jangan lupa pastikan kalau itu udah default encryption. Lalu local address. Nah, local address ini adalah IP public yang ada di laptop yang kita masukkan. Jadi laptop yang kita gunakan local address-nya berapa, nah itu yang kita masukkan. Dan untuk remote address ini adalah IP yang ada di lawannya atau ada yang di tempat yang mau kita tuju, yaitu misalkan kita ini pertama berarti dari yang cabang ya, kita masukin dulu IP-nya, lalu remote address berarti yang punya pusat gitu. Setelah sudah kita apply, terus oke. Nah di sini kita masuk lagi ke menu interface, kita tambah lagi di menu PPP ya. Habis itu kita di interface kita tambah, lalu kita masuk ke menu untuk membuat user VPN. Di sini kita cukup tambahkan namanya aja sesuai yang kita mau ya. Nah terus tipenya itu PPTP server. Oh ya, maksudnya saat kita menambahkan interface ini kita pilih PPTP server, habis itu kita ubah namanya ya. Username-nya kita mau seperti sesuai yang tadi misalkan kita buat. Setelah sudah berarti kita apply dan oke. Nah habis itu kita konfigurasi PPTP kliennya pada window. Nah seperti yang ada di sini, kita lihat internet address-nya kita masukkan IP-nya, lalu destination name-nya yaitu VPN APW, lalu kita checklist yang allow other people to see this connection. Setelah sudah kita next, lalu kita tunggu. Saat sudah terkoneksi, maka itu berarti sudah terkoneksi ke antara kantor pusat ke kantor cabang.
Setelah itu kita close. Nah, habis itu kita tes ping lagi nih, apakah berjalan. Kita tes ping lagi, yaitu 172 ping 172 1305 20. Dan saat sudah berjalan lancar, berarti koneksi VPN menggunakan PPTP dari kantor pusat ke kantor cabang itu berhasil. Ya, itu untuk yang materi PPTP-nya ya. Kita lanjut ke L2TP. Ya, baik. Sekarang kita masuk ke materi L2TP tunneling. Jadi di sini ada dua buah sama seperti yang sebelumnya, yaitu ada kantor cabang dan kantor pusat. Di sini jadi ada dua buah, ada L2TP untuk yang kliennya dan sini untuk yang servernya. Nah, di sini kita akan membuat intinya adalah VPN ini akan membuat kita apabila harus bekerja walaupun sedang berada di luar kota ya, misalkan di kantor cabang, nah kita itu masih bisa mengaksesnya dari jarak jauh, kayak misalkan kita ngirim file, email, atau database gitu ya dari kantor. Nah, bisa tuh menggunakan jaringan VPN yang lebih mudah dan aman lah pokoknya. Nah, jadi kita coba langsung aja ya. Jadi di sini langkahnya pertama itu kita ke menu PPP, lalu di situ ada langsung di bawah itu ada pilihan L2TP server. Nah, di L2TP server ini kita enable, kita checklist. Lalu habis itu untuk default profilnya kita pastiin udah default encryption. Nah, lalu kalau misalkan ini belum tercentang semua, kita centang semua ya. Sama use IP setnya kita juga centang. Lalu kita ubah untuk IP set secretnya. Nah, setelah sudah kita apply, oke. Lalu kita ke menu secret. Nah, di secret itu kita tambah. Nah, lalu nanti akan tampilan seperti ini. Nah, namanya kita pakai aja PPP ya. Habis itu passwordnya terserah kita. Misalnya di sini pakai 123 passwordnya gitu. Lalu service-nya sama seperti yang tadi PPTP itu. Karena kita ingin membuat PPTP, jadi kita pilih PPTP untuk materi yang sebelumnya. Nah, di sini karena kita ingin membuat materi L2TP, jadi di sini ya kita pilih service-nya L2TP. Nah, untuk local address sama. Jadi local address itu adalah IP public yang kita gunakan untuk di laptop tersebut atau di router tersebut. Jadi di sini kita masukkan 172.16.31.1 dan untuk remote address itu adalah IP yang menjadi lawannya atau yang akan kita sambungkan perangkatnya. Nah, di sini kita masukkan IP remote address-nya yaitu 172.16.3.1 Nah, untuk roots-nya kita setting juga ya, jadi 192.168.88.0/24. Nah, setelah itu sudah kita apply, oke. Nah, habis itu kita ke menu IPsec untuk L2TP server. Nah, jadi itu ada di IPsec, habis itu ada di proposal. Nah, setelah itu nanti akan muncul tampilan seperti ini.
Di sini tuh kita cukup centang yang SHA-1 dan 3dash. Jadi biasanya tuh untuk di sini tuh yang AES 192 CBC, AES 256 CBC sama 128-nya tuh biasanya udah kecentang duluan. Nah, jadi kita nonaktifkan aja, cukup yang 3dash aja. Nah, setelah sudah kita apply, oke. Kita lanjut ke IPsec polisinya. Nah, di IPsec polisi itu sec address-nya kita ganti ya, jadi 192 168 128 103. Nah, untuk DST address-nya kita ubah juga menjadi 192 168 128 105. Oke, sudah kita apply, oke. Oh iya, belum, sorry, itu untuk yang generalnya. Habis itu untuk yang di actionnya kita ganti actionnya jadi enscript, levelnya sesuai ya, require. Nah, ini tinggal cukup tambahkan aja yang SA set address-nya yaitu 172.16.311. Dan untuk DST address-nya yaitu 172.16.312. Nah, habis itu kalau sudah selesai kita apply, oke. Lalu kita ke menu IPsec yang peer. Nah, di IPsec peer ini kita samakan ya nih kayak yang sebelumnya. Di sini kita menggunakan yang IP yang ini 172.16.312. 172.16.312. Addressnya kita ganti, portnya kita bikin 500, sorry. Dan untuk yang kita centang cukup yang ininya aja, send initial contact. Biasanya tuh kadang pasifnya sudah centang ya, tapi nanti kita nonaktifkan saja. Lalu di menu pilihan selanjutnya itu my ID-nya kita auto. Nah, yang di sini encryption algoritmanya kita centang yang 3dash-nya aja. Nah, sudah selesai kita apply, oke. Nah, habis itu kita lanjut ke L2TP client, yaitu ada di menu PPP. Lalu kita tambahkan aja, kita pilih yang L2TP client. Untuk yang di L2TP di sini kita langsung ke menu dial out-nya. Nah, kita pilih connect to itu kita akan mengkoneksikannya ke mana, ke siapa. Nah, ini kita masukkan IP yang mau kita pilih ke mananya itu. Di sini kita langsung masukkan aja 192.168.303. Dan usernya seperti yang sudah kita masukkan dari awal, kita masukkan PPP dan passwordnya misalkan tadi 123 ya. Nah, sudah selesai, apply, oke. Lalu kita ke IPsec proposal. Di IPsec proposal itu sama ya, jadi yang ditambahkan itu SHA-1 dan 3dash. Lalu di IPsec polisinya juga kita masukkan sesuai sama yang tadi, yaitu 192.168.105 untuk check address-nya. Nah, jadi berlawanan sama yang tadi ya, 4.1. Nah, di ODEC 2-nya yang DST address-nya yaitu 192.168.128.103. Nah, untuk yang IP polisinya itu di menu action-nya kita sesuaikan juga untuk set address-nya yaitu 172.16.31.2. Dan untuk DST address-nya kita
tulis 172.16.31.1. Nah, untuk nyandi IPsec peer-nya, address-nya kita ubah juga. Kita masukkan yang DST address. Jadi kita masukkan 172.16.31.1. Portnya 500. Nah, di sini seketnya kita masukkan aja ya passwordnya. Sesuai yang kita mau, misalkan 1 sampai 8 gitu ya. Nah, setelah sudah selesai di new IP setnya, jadi itu ntar kita tinggal mengganti IP address-nya itu dan set parameter yang seperti halnya yang ada di sisi L2TP server sebelumnya. Nah, habis itu di sini untuk kita cek koneksi L2TP-nya. Nah, kita periksa nih apakah sudah tersambung atau belum. Nah, kalau misalkan udah benar dan tersambung, itu akan tercantum di info status. Statusnya itu udah connected atau belum gitu. Itu nanti akan muncul interface baru di L2TP-nya. Nah, di sini nih. Interkoneksi jaringan antara kantor pusat dengan kantor cabang. Jika koneksi L2TP telah terbentuk, saatnya kita akan melakukan setting untuk interkoneksi jaringan lokal melalui L2TP. Jadi di sini kita jaringan lokal untuk kantor pusatnya dengan IP sekian dan kantor cabangnya dengan IP sekian. Secara otomatis apabila terkoneksi L2TP terbentuk akan ditambah pada menu IP address. Nah, yaitu kombinasi dari local address dan remote address yang telah kita masukkan tadi. Nah, setelah itu nanti kita lanjut ke menu root untuk L2TP-nya. Di sini kita masukkan root-nya itu IP 192.168.1.0/24. Jadi untuk hidden root ini emang harus titik 0 ya belakangnya. Kalau tidak akan bisa. Untuk gateway-nya kita pakai yang L2TP out 1. Setelah sudah di apply akan langsung reachable tampilannya. Kita oke, maka akan seperti ini ya. Akan langsung sesuai yang kita tambahkan tadi. Jadi langkah terakhir itu untuk mengecekkan apakah konfigurasinya dan baik atau tidak. Nah, dan untuk sebagai catatan itu biar IPsec bisa berjalan dengan baik, pastiin setting waktu kedua router tuh sesuai sama kondisi real time-nya. Biasanya itu perbedaan informasi waktu pada router dapat terjadi kegagalan buat interkoneksi IPsec-nya. Ya, itu saja untuk materi PPTP dan L2TP. Mohon maaf kalau penjelasannya hanya sekedar teori, tidak langsung dari mikrotik, tapi nanti ada materi untuk PPPoE dan EOIP. Nah, di situ akan saya jelaskan melalui mikrotiknya ya, melalui Winbox. Jadi kita bagi dua. Jadi yang secara teori yaitu PPTP dan L2TP, dan secara prakteknya menggunakan mikrotik yaitu PPPoE dan EOIP. Baik, segitu saja yang bisa saya paparkan untuk materi tunneling. Kita lanjut ke materi berikutnya yaitu tentang praktek PPPoE dan EOIP. Oke, kita langsung aja ke materi berikutnya. Terima kasih. Oke, baik. Untuk materi berikutnya ini adalah tentang materi
PPPoP, yaitu Point to Point Protocol over Ethernet. Jadi PPPoP ini adalah konfigurasi jaringan melalui protokol Ethernet. Jadi di sini ada 2 buah mikrotik. Nah, untuk yang atas mikrotik 1, yang kedua ini mikrotik 2. Nah, di mikrotik 1 ini sudah terhubung oleh laptop yang mempunyai jaringan internet, dan yang mikrotik kedua ini terhubung oleh laptop yang tidak mempunyai jaringan internet sama sekali. Jadi tujuannya adalah menghubungkan jaringan internet yang ada di mikrotik 1 ke mikrotik 2. Oke, di sini kita coba setting dulu yang ada di mikrotik 1. Jadi pertama kita langsung masuk ke IP address, lalu kita tambahkan IP-nya, yaitu 172.16.13.1/24. Nah, di sini karena kita menghubungkan router ke router menggunakan Ether 3, jadi kita pakai Ether 3. Apply. Oke. Setelah dari IP address, kita masuk ke IP pool. Nah, di IP pool ini kita tambahkan, kita masukkan namanya jadi pool PPPoE. Nah, di sini addressnya kita ganti jadi 172.16.1.10 sampai dengan 172.16.13.50. Oke, setelah kita isi, kita langsung apply aja. Oke, setelah kita masukkan PPPoP nya di IP pool, kita langsung ke menu PPP. Oke, di menu PPP ini kita pertama ke profile, kita tambahkan di profile ini, kita ganti nama profilenya jadi profile PPPoE. Setelah itu kita masukkan local address-nya, yaitu 172.16.1.1. Nah, di remote address-nya ini kita masukkan pool PPPoE yang sudah kita buat tadi. Nah, setelah ini kita apply. Oke. Nah, setelah dari profiles, kita masuk ke PPPoE server. Nah, di PPPoE server ini di service name-nya kita ganti menjadi PPPoE. Setelah itu di interface kita ganti ke Ether 3 juga. Setelah itu kita ke yang bawahnya, default profilnya kita ganti ke profile PPPoE. Lalu ini semuanya kita centang ya, one session per hostnya kita centang juga, lalu kita oke. Nah, setelah dari sini kita ke secret. Nah, oke. Di secret ini kita tambahkan, nah, namanya ini kita ubah menjadi admin PPPoE. Passwordnya kita masukin aja ya. Nah, setelah kita masukkan password, dan di service ini kita ganti jadi PPPoE. Lalu untuk yang profile kita ganti juga jadi profile PPPoE yang kita masukkan tadi. Oke, ini kita apply. Oke.
Oke, baik. Untuk settingan yang ada di mikrotik 1 sudah selesai. Kita lanjut ke mikrotik yang kedua, yaitu di laptop yang kedua juga. Oke, sekarang kita ke mikrotik kedua. Pernik kisah. Nah, di sini kita tidak terhubung internet sama sekali ya. Jadi pertama kita ke PPPP, lalu kita masuk ke terbiasa kita tambah, terus kita ke PPPoE client. Di PPPoE client ini di generalnya ya, di general di cukup yang di interface-nya aja kita ganti ke Ether 3, lalu ke dial out. Nah, di dial out-nya ini kita masukkan usernya ini sama seperti kita masukkan di mikrotik 1, yaitu admin PPPoE. Passwordnya sama seperti yang kita masukkan tadi. Lalu setelah kita masukkan user dan password, di default ini ya, default root distance nya kita ganti 1. Lalu kita coba langsung apply. Oke. Nah, di sini kita sudah bisa langsung ping ya. Kita coba ping ke Google. 8888. Nah, jadi di sini walaupun kita tanpa internet, kita sudah terhubung dengan jaringan internet yang ada di router 1, maka kita mendapatkan akses internet untuk bisa memanggil Google. Nah, setelah berhasil memanggil Google, kita coba tes lagi, melakukan ping. Kita di mikrotik 1-nya. Di mikrotik 1 ini kita coba ping ke masukin IP yang kita buat tadi. Untuk mengetahui IP yang harus kita masukkan, ada di untuk IP yang harus kita masukkan ada di mikrotik 2. Jadi di PPPP yang PPPoP client tadi ada di status. Nah, status ini lokal addressnya yaitu 172.16.13.50. Kita coba ping ya yang di mikrotik 1, 172.16.13.50. apakah terkonek ya. Untuk yang di mikrotik 1 terkonek ya dengan yang mikrotik keduanya. Lalu setelah itu kita ke mikrotik yang kedua lagi. Di sini di mikrotik kedua kita masuk ke menu tools, lalu kita ke transroute. Di transroute ini di transroute itu kita masukkan IP Google. Nah, di sini kita coba start. Ya. Di sini sudah ada beberapa nama-nama IP. Jadi di sini saat kita memanggil Google, maka ada 11 hop yang harus kita lewati untuk bisa terhubung ke Google. Sekarang kita coba tambahkan use DNS nya, start juga ya, sama ya.
Jadi di sini saat kita mau di Google, kita akan melewati 11 hop. Nah, sekarang coba kita cek yang di Mikrotik 1, yang di menu PPP, di Active Connection. Nah, di Active Connection ini bisa kita lihat kita sudah terhubung dengan Mikrotik 2, uptime-nya berjalan, dan untuk serialnya sudah terhubung dengan Mikrotik kedua. Baik, demikian materi tentang PPPoP atau point to point protocol over Ethernet. Setelah ini kita lanjutkan ke materi berikutnya. Oke, baik, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang EOIP atau Ethernet over IP. Nah, EOIP ini merupakan protokol pada mikrotik yang berfungsi untuk membangun sebuah network tunnel antar mikrotik untuk bisa terkoneksi. Jadi pertama, di sini kita menggunakan 2 buah mikrotik. Untuk internetnya kita menggunakan Ether 2, dan untuk router ke routernya kita menggunakan Ether 3. Di sini kita langsung masuk aja ke mikrotik yang pertama. Jadi di mikrotik pertama ini kita masuk ke menu interface, lalu kita ke EOIP tunnel. Di sini kita tambahkan. Nah, di sini untuk namanya kita pakai EOIP tunnel 1 ya. Nah, untuk local address-nya kita masukkan IP pada laptop yang pertama, yaitu 192.168.101. Untuk remote address ini yaitu adalah IP address lawannya atau IP address untuk yang mikrotik yang kedua. Jadi kita masukkan IP pada laptop yang kedua, itu 192.168.201. Nah, untuk tunnel ID ini ada batasannya, jadi kita masukkan saja 1. Lalu setelah itu kita apply. Oke. Nah, sudah sampai sini, sudah bisa ke running. Lalu kita coba masuk ke laptop yang kedua untuk kita setting mikrotik keduanya. Untuk di mikrotik kedua ini sama ya, kita akan masuk ke menu interface, lalu kita ke EOIP tunnel. Sini kita tambahkan, nah di namanya karena tadi udah 1 yang di mikrotik 1, maka di mikrotik keduanya kita pakai EOIP tunnel 2. Lalu ini kebalikannya, jadi yang tadi sekarang kita masukkan local IP di laptop yang kedua, yaitu 192.168.201, dan remote address-nya lawannya ya, tadi 192.168.101. Dan tunnel ID ini kita samakan dengan yang mikrotik 1, yaitu 1 sudah ditambahkannya ya. Langsung kita apply saja. Oke, di sini setelah sudah, kita masuk ke bridge. Jadi kita akan menghubungkan kedua mikrotik ini dengan bridge. Jadi kita masuk ke menu bridge port, lalu kita tambahkan. Nah, ini sudah ada ya tadi EOIP tunnel 2. Kita langsung apply saja.
Oke. Sekarang kita tambahkan untuk yang di MikroTik 1. Jadi sama, kita masuk ke menu bridge, lalu ke port. Sini kita tambahkan EOIP tunnel 1. Apply. Oke. Di sini sudah selesai. Sekarang kita coba tes untuk memanggil IP address di laptop yang kedua ya. Jadi kita masukkan IP address-nya 192.168.201. Ya, ini bisa terpanggil ya untuk yang di MikroTik keduanya. Coba kita panggil MikroTik 1 pada laptop yang kedua. Kita coba tes ping juga, kita masukkan IP address yang ada pada MikroTik yang pertama, yaitu 192.168.101. Kita coba ping. Ya, terkonek juga ya, bisa. Kita coba masuk ping lewat CMD. Kita coba ya dari CMD. Nggak bisa juga. 192.168.100. Kita ganti coba menjadi 2, apakah bisa juga. Ya, yang 2 nggak bisa ya. Kita coba yang pertama. Oke, yang pertama bisa. Berarti untuk materi ini bisa menggunakan tunnel EOIP. Kita coba bridge, nyata bisa ya, kita saling menghubungkan antar router. Untuk itu demikian materi dari EOIP atau Internet over IP. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, baik. Sekarang materi selanjutnya tentang OSPF. Untuk OSPF ini materinya kita membutuhkan 2 MikroTik ya. Nah, di sini kita menyambungkannya dengan di port 2 dan port 4. Port 2 ini untuk internet dan port 4-nya ini untuk akses lokalnya, disambungkan antar 2 router. Oke, sekarang kita masuk ke Winbox. Dari Winbox ini pertama kita ke IP address, lalu kita tambahkan IP address-nya. Pertama kita masukkan jalur internetnya, yaitu 192.168.1/24. Di sini kita seperti yang tadi kita bilang menggunakan Ether 2 sebagai akses internet. Lalu kita tambahkan akses lokalnya. Nah, di sini akses lokalnya kita menggunakan 10.11.12.1/30. Nah, kita lokalnya kita tadi menggunakan Ether 4. Kita apply. Oke. Setelah sudah, kita masuk ke menu routing, lalu ke OSPF. Di sini kita ke menu intense. Nah, terus di default. Nah, di sini ada redistribute connect routes. Di sini kita pilih as type 1. Kita apply, oke. Lalu kita ke network. Kita tambahkan. Nah, tadi kita menggunakan jalur internetnya 192.168.11. Nah, ini kita menggunakan titik 0 untuk bisa diakses
dipakai untuk apapun ya. Jadi kita pakainya 0. Slashnya sama tadi 24. Kita apply, oke. Terus akses lokalnya sama seperti tadi 10, 11, 12. Nah, ini kita pakai yang 0. Sama seperti yang akses lokal tadi. Slashnya 30. Area backbone juga. Nah, di sini kita tambahkan IP address untuk router yang satunya lagi. Jadi kita menggunakan IP address 192.168.10.0/24. Apply, oke. Baik, di sini kita sudah menyeting OSPF untuk yang di router 1. Selanjutnya kita masuk ke router yang kedua. Ya, di sini kita ke router 2 seperti yang tadi, kita masuk ke IP terus ke address. Pertama kita buat IP address untuk internetnya. Di sini 192.168.10.1/24. Di sini kita memakai interface-nya Ether 2. Kita apply, oke. Kita buat lokalnya dengan address 10.11.12.2/30. Kita interface-nya di sini Ether 4. Kita apply, oke. Terus kita masuk ke routing, kita masuk OSPF. Di sini kita masuk ke entrance. Di sini kita klik 2 kali defaultnya, terus masuk ke redistribute connected routers. Ini kita masuk as type 1, kita apply, oke. Kita masuk ke network, terus kita tambahkan IP address yang tadi 192.168.10. yang terakhirnya kita ganti 0, terus /24. Kita apply, oke. Kita tambahkan lagi untuk lokalnya 10.11.12. titiknya sekarang 0 slash sama 30. Kita apply, terus oke. Sekarang kita buat IP yang di router pertama. Masukin IP-nya 192.168.11.0 slashnya 24. Kita apply, oke. Sekarang kita coba untuk tes pingnya. Kita masuknya terminal, kita ping 192.168.11.1. Kita enter. Nah, di sini pingnya sudah terdeteksi dan stabil. Oke, untuk selanjutnya kita ping yang lokalnya. Ping 10.11.12.1. Enter. Nah, di sini juga pingnya berjalan dengan normal. Oke, selanjutnya kita akan lihat di sebelahnya. Oke, karena yang tadi di router sudah berhasil, kita coba untuk yang di router 1 apakah berhasil juga. Jadi kita masuk ke new terminal untuk kita tes ping. Kita tes ping jalur internet yang terlebih dahulu, yaitu 192.168.10.1. Baik, di sini berhasil ya kita ping. Selanjutnya kita lanjut coba untuk akses lokalnya. Ping 10, 11, 12, 2. Oke, untuk IP address untuk yang lokal dan internet untuk di router 1 dan router 2 berhasil kita operasikan.
Oke, demikian materi untuk OSPF. Kita lanjut ke materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menjelaskan materi terakhir, materi 13, yaitu simple queuing, basic key queuing, bandwidth test, dan monitoring. QoS, Quality of Service atau kualitas layanan, adalah metode pengukuran yang digunakan untuk menentukan kemampuan sebuah jaringan seperti kecepatan dan kehandalan penyampaian berbagai jenis data dalam suatu komunikasi. QoS mengontrol dan mengelola sumber daya jaringan dengan menetapkan prioritas untuk tipe data tertentu pada jaringan. QoS dapat mengurangi packet loss, latensi, dan jitter pada jaringan. QoS terdiri dari beberapa model layanan, yaitu Best Effort Model, Integrated Service Model, dan Differential Service Model. Cara kerja QoS adalah dengan memberikan prioritas tertentu pada jenis data tertentu pada jaringan. QoS dapat mengatur alokasi bandwidth untuk setiap pengguna berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. QoS dapat mengatasi jitter dan delay pada jaringan. QoS dapat diimplementasikan dengan menggunakan alat atau teknik tertentu, seperti jitter buffer dan traffic shaping. Manfaat dari QoS adalah untuk meningkatkan kualitas layanan dan jaringan, mengurangi packet loss, latensi, dan jitter pada jaringan, serta meningkatkan kepuasan penggunaan. QoS juga dapat membantu organisasi mencapai Service Level Agreement (SLA) dengan penyedia layanan jaringan untuk menjamin tingkat kinerja tertentu. Jenis-jenis QoS. Yang pertama adalah simple queuing. Pembatasan traffic tidak dapat dilakukan pada suatu interface. Satu-satunya cara untuk mengontrol adalah dengan buffering menahan sementara. Selain itu, jika paket yang berada dalam buffer telah melampaui limit buffer, akan dilakukan drop pada paket tersebut. Yang kedua adalah burst. Burst adalah salah satu cara menjalankan QoS untuk memungkinkan pengguna data rate yang melebihi max limit untuk periode waktu tertentu. Jika data rate lebih kecil dari burst threshold, burst dapat dilakukan hingga data rate mencapai burst limit. Yang ketiga, per connection queuing. Untuk kondisi klien yang sangat banyak dan sangat merepotkan jika harus membuat banyak rute, maka bisa menggunakan metode PCQ. PCQ dibuat sebagai penyempurna dari metode SFQ. Kelebihan PCQ adalah untuk membatasi bandwidth untuk masing-masing klien secara merata. Namun, PCQ mempunyai kekurangan, yaitu PCQ membutuhkan memori yang cukup besar. Yang keempat adalah Queue dan Mangle. Queue adalah tools pada mikrotik router OS yang memiliki kemampuan untuk melimitasi bandwidth yang lebih lengkap dibandingkan dengan simple queuing. Dengan Queue dimungkinkan untuk melakukan limitasi yang lebih fleksibel. Agar sebuah queue dapat berjalan, maka harus menggunakan Mangle yang dikonfigurasikan terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya, per connection queue atau PCQ dikatakan sebuah solusi paling mudah dalam melakukan bandwidth management. Sebagai admin, jaringan kita hanya perlu diisikan target address dengan IP komputer klien, kemudian kita tentukan bandwidth yang dialokasikan untuk user tersebut. Permasalahan muncul jika ternyata user yang kita handle merupakan user dengan jumlah yang cukup banyak. Belum lagi jika user tersebut sifatnya dinamik. Mereka bisa connect ataupun disconnect sesuai kemauan mereka. Akan sangat merepotkan jika harus membuat simple queue satu persatu. Salah satu fitur mikrotik yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan PCQ. PCQ merupakan salah satu cara melakukan manajemen bandwidth yang cukup mudah, di mana PCQ bekerja dengan sebuah algoritma yang akan membatasi bandwidth secara merata ke sejumlah klien yang aktif. PCQ ideal diterapkan apabila dalam pengaturan bandwidth kita kesulitan dalam menentukan bandwidth per klien. Misal, sebelumnya kita bisa melakukan bandwidth management dengan sistem HBT
di mana jumlah klien sedikit, maka masih mudah dibagi admin jaringan dalam menentukan parameter limit. Tetapi bagaimana jika bandwidth atau Mbps namun dibagi rata ke 200-an klien? Jika menggunakan model HTB akan sulit untuk menentukan limit admin. Dengan kondisi seperti ini akan lebih mudah jika serahkan perhitungan manajemen bandwidth ke router, agar router akan membagi bandwidth secara otomatis ke klien. Sebagai contoh, jika kita memiliki bandwidth sebesar 2 Mbps, jika terdapat 2 klien, maka satu jaringan masing-masing klien akan mendapatkan kecepatan sebesar 1 Mbps dan jika 10 klien menggunakan secara bersamaan, maka akan kondisi tersebut setiap klien akan mendapatkan bandwidth sekitar 200 kbps dengan rata. Bandwidth test. Bandwidth test adalah program yang digunakan untuk mengirim satu atau lebih file dengan ukuran yang diketahui melalui jaringan komputer yang jauh. Tujuannya adalah untuk mengukur kecepatan transfer data dalam jaringan. Berikut adalah beberapa hal yang harus diketahui tentang bandwidth test. Yang pertama, bandwidth test mengukur kecepatan transfer data antara 2 atau lebih titik, biasanya dalam kilobit per detik kbps atau megabit per detik atau mbps. Beberapa faktor yang dapat dipengaruhi hasil dari bandwidth test antara lain kebisingan pada jalur data, ukuran berkas yang digunakan untuk pengujian, jumlah file yang digunakan untuk pengujian, beban permintaan pada server uji saat dilakukan pengujian, dan aktivitas geomagnetik atau badai petir. Manfaat utama dari bandwidth test adalah untuk menentukan kekuatan jaringan atau koneksi internet dan memberikan perkiraan stabilitas jaringan atau koneksi internet. Berikut adalah langkah-langkah kerja dari bandwidth test. Yang pertama, mengirim file. Program bandwidth test akan mengirim satu atau lebih file dengan ukuran yang sudah ditentukan melalui jaringan. Proses pengiriman ini akan memanfaatkan koneksi internet yang ada. Yang kedua, mengukur waktu. Selama proses pengiriman file, program akan mencatat waktu yang dibutuhkan untuk mentransfer file tersebut dari satu komputer ke komputer lain. Untuk waktu yang dicatat ini akan digunakan untuk menghitung kecepatan transfer data. Setelah file berhasil dikirim, program akan menggunakan waktu yang dicatat untuk menghitung kecepatan transfer data. Kecepatan ini biasanya diukur dalam satuan bit per detik bps atau kilobit per detik kbps. Yang ketiga, menyampaikan hasil. Setelah menghitung kecepatan transfer data, pengukuran akan menampilkan hasilnya kepada pengguna. Hasil ini biasanya merupakan angka yang menunjukkan kecepatan transfer data yang berhasil dicapai. Penting untuk diingat bahwa hasil bandwidth test dapat bervariasi dan terkadang itu menghasilkan angka yang tidak masuk akal atau tidak mungkin. Oleh karena itu disarankan untuk melakukan beberapa tes bandwidth pada interval yang berbeda untuk mendapatkan perkiraan kecepatan transfer data yang lebih akurat. Yang keempat adalah monitoring. Monitoring dalam QoS adalah proses pemantauan kinerja jaringan untuk memastikan bahwa jaringan tersebut berfungsi dengan baik dan memenuhi syarat QoS yang telah ditetapkan. Berikut ada beberapa hal yang harus diketahui tentang monitoring dalam QoS. Yang pertama, model monitoring QoS terdiri dari beberapa komponen, yaitu monitoring application, merupakan antarmuka bagi administrator jaringan yang berfungsi mengambil informasi lalu lintas paket data pada monitor, menganalisanya, dan mengirimkan hasil analisis kepada pengguna. Yang kedua, QoS monitoring, menyediakan mekanisme monitoring QoS dan mengambil informasi nilai-nilai parameter QoS dari lalu lintas paket data. Yang ketiga, monitored object, merupakan informasi seperti atribut dan aktivitas yang dimonitor di dalam jaringan. Tujuan dari monitor QoS adalah untuk memastikan bahwa jaringan berfungsi dengan baik dan memenuhi syarat QoS yang telah ditetapkan. Beberapa teknik dapat dilakukan untuk monitoring QoS, antara lain menggunakan alat dan teknik tertentu seperti jitter buffer dan traffic shaping. Monitoring QoS dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dengan menggunakan aplikasi monitoring jaringan berbasis website yang mengimplementasikan Simple Network Management Protocol, atau dengan menggunakan
metode drive test untuk mengukur kualitas sinyal yang dihasilkan oleh jaringan internet secara real time. Pentingnya monitoring TOS terletak pada kemampuan untuk mengidentifikasi masalah jaringan dan memperbaiki sebelum masalah tersebut mempengaruhi kinerja jaringan secara keseluruhan. Baik, demikian materi terakhir dari pertemuan 13 sebagai penutup dari hasil presentasi kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Raihan Suliwa dengan NIM 722-1008 dan teman saya yaitu Muhammad Fardiansyah dengan NIM 722-1007. Untuk keseluruhan materi presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.